Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin baru saja diumumkan tim kampanye nasional Prabowo Subianto. Yang menarik, ternyata nama Gubernur Jawa Timur Mbak Khofifah Indar Parawansa yang selalu digadang-gadang, bahkan terakhir ia langsung dibujuk oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Pak Rosan, kemudian bersama Pak Bahlil Lahadalia, itu langsung membujuk ke Surabaya untuk agar supaya Mbak Khofifah bisa bergabung di Tim Kampanye Nasional. Tapi akhirnya Mbak Khofifah memilih untuk tidak masuk. Ya, walaupun diklaim oleh beberapa pihak dari tim kampanye nasional termasuk Mas Nusron Wahid, Herman Hairon, ya kan, dari Demokrat. Kalau Nusron Wahid kan dari Golkar, itu memang belum saatnya masuk karena masih gubernur katanya. Tetapi faktanya memang nama Khofifah Indar Parawansa itu tidak ada di dalam list nama sekitar 270 nama kemarin diumumkan yang menjadi bagian dari tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa kira-kira Mbak Khofifah itu tidak bersedia masuk ya. Memang Mbak Khofifah ini termasuk sosok yang menarik untuk Pilpres 2024 ini, karena hampir semua pihak yang terlibat di dalam Pilpres, dalam artian masuk di dalam kubu 3 capres ya, Mas Anies, Mas Ganjar dan Prabowo, itu selalu berusaha untuk membujuk Mbak Khofifah menjadi bagian dari kubu mereka ya. Sejak awal ketika Mas Anies dideklarasikan menjadi capres, itu santer terdengar kabar bahwa Mas Anies itu ya sangat naksir berat apabila berpasangan dengan Mbak Khofifah Indar Parawansa ini gitu, karena bisa melengkapi apa yang menjadi kekuatan-kekuatan Mas Anies ya, dari sisi elektoral, dari sisi sosok, dari sisi pengalaman, itu memang amat sangat lengkap Khofifah itu. Tetapi ketika pendekatan ke Mbak Khofifahnya itu gencar dilakukan oleh kubunya Mas Anies, tiba-tiba KPK bergerak menggeledah kantornya. Semua orang paham bahwa itu adalah sinyal kepada Mbak Khofifah agar kiranya tidak menerima pinangan Mas Anies tuh, kubu Mas Anies. Nah, kemudian berkali-kali juga Pak Prabowo Subianto itu makan berdua, terlihat berfoto berdua dengan Mbak Khofifah. Jadi dalam rangka membujuk juga, orang memperkirakan bahwa Pak Prabowo juga berminat sekali menjadikan Mbak Khofifah itu cawapres ya, atau menjadi bagian dari tim kampanye nasional itu. Karena di kubu Prabowo itu terlalu banyak cawapres yang berminat dan juga lumayan kuat. Ada Erick Thohir, ada Gibran, ada Erlangga Hartarto, ada Ridwan Kamil gitu. Nah, sehingga bujukan Pak Prabowo itu dianggap dua sasaran, bahwa jangan-jangan memang membujuk Mbak Khofifah agar menjadi cawapres, atau ya menjadi bagian dari tim kampanye nasional, misalnya menjadi ketua tim kampanye atau menjadi wakil ketua tim kampanye. Pokoknya menjadi bagian dari tim kampanye nasional. Dan langkah itu dibuktikan dengan kedatangan Pak Rosan, ketua tim kampanye nasional, dengan Bahlil Lahadalia ke Gedung Gerahadi di Surabaya itu. Nah, selain itu, Mbak Khofifah juga berkali-kali nampak bertemu dengan Mas Ganjar atau kubunya Mas Ganjar lah. Ya, ini meningkatkan sinyalemen bahwa Mbak Khofifah itu juga dibujuk
menjadi bagian dari Ganjar, entah menjadi cawapres atau entah menjadi cawapres. Tapi akhirnya spekulasi itu berakhir ketika Ganjar memilih Mahfud, ya kan, kemudian Prabowo memilih Gibran dan Anies memilih Caimin. Nah, kira-kira setelah pasangan ini terbentuk, kan selalu orang ingin menarik atau setiap kubu ingin terus menarik Mbak Hovifah. Tapi langkah Mbak Hovifah dengan tidak masuk ke Prabowo ini merupakan langkah yang amat sangat cerdas, karena ini juga amat sangat tergantung dengan agenda politik masa depannya Mbak Hovifah gitu ya. Bukan kelasnya Mbak Hovifah sih, misalkan dia masuk ke tim kampanye nasional dan berharap jadi menteri gitu, atau bahagia ditempatkan sebagai menteri gitu. Rasa-rasanya untuk urusan jabatan menteri itu Mbak Hovifah tidak terlalu ngoyo, karena sudah 2 kali setidaknya, itu seingat saya dia 2 kali jadi menteri, zamannya Gus Dur dengan zamannya Pak Jokowi ini. Tapi kemudian dari jabatan Mensos kan ia bahkan lebih memilih menjadi gubernur tuh, dan berkali-kali memang ia kalau tidak salah udah 2 kali, dan yang ketiga inilah yang berhasil menjadi gubernur dengan mengalahkan Caipul tuh, Saifullah Yusuf gitu. Jadi kalau membaca langkah Mbak Hovifah itu amat sangat dipengaruhi dengan dugaan atau analisis kita apa yang sebenarnya sedang menjadi target, niat atau tujuannya Mbak Hovifah Indar Parawansa secara politik. Jadi ekstrimnya itu kalau menurut Rizwan Channel itu ada 2. Apakah dia memang ingin menjadi politisi karir secara bertingkat, ya, dari misalkan dari bawah menjadi anggota DPR, terus menjadi menteri, menjadi Menko, menjadi cawapres. Nah, posisi sekarang menjadi cawapres itu walaupun masih ada kemungkinannya apabila Gibran dibatalkan, tetapi rasa-rasanya kecil karena di situ juga ada nama Erick Thohir apabila Gibran itu gagal. Jadi, nah, kalau misalkan dianggap Mbak Hovifah itu mencari karir struktural ke atas, rasa-rasanya kok beliau itu tidak begitu lagi gitu loh. Justru saya curiga, ya kan, curiga tuh artinya menduga-duga bahwa ia justru ingin menjadi sosok yang ujungnya itu melakukan pengabdian langsung kepada masyarakat di mana ia tumbuh, besar dan berkembang. Ya, artinya di dalam hati dan pikirannya yang ada sekarang itu bagaimana ia bisa mengabdi kepada masyarakat yang selama ini ia datang dari sana, tumbuh, besar dan berkembang. Ya, artinya ia ingin mengabdikan sisa hidupnya, sisa waktunya itu dengan cara mengabdi kepada masyarakat Jawa Timur. Artinya besar kemungkinan dia akan maju lagi menjadi gubernur. Dan apabila ia maju lagi menjadi gubernur, rasa-rasanya kecil kemungkinan ia tuh kalah gitu. Nah, kalau misalkan ia masuk ke dalam peta pertarungan di Pilpres dengan menyokong, mendukung, atau mengkampanyekan salah satu dari 3 capres ini, nah itu akan mencederai nanti kekuatan dia waktu ia maju di gubernur Jawa Timur itu, menjadi calon gubernur lagi, yang kalau tidak salah di 2024 ya. Nah, jadi karena ia tidak mau dalam tanda petik melukai kubu politik manapun, agar ia bisa mengkonsolidir kekuatan secara penuh pada Pilgub 2024 di Jawa Timur nanti, maka satu-satunya cara ia bersikap netral di Pilpres 2024 dan fokus ya
berjuang untuk mengkonsolidir kekuatannya menuju Pilgub 2024 mendatang di Jawa Timur. Jadi kalau dia masuk ke TKN-nya Prabowo misalkan, ya itu dalam tanda petik ya mengecewakan para pendukung dan simpatisan di Ganjar, juga di Anies, yang akan mempengaruhi ya animo untuk memilihnya gitu. Itu sedikit ataupun banyak, bahkan mungkin bisa signifikan apabila dia berpihak kepada salah satu, dan ketika ia berpihak dan orang yang ia dukung itu kalah, ya misalkan katakanlah dia mendukung Prabowo, tapi yang menang itu misalkan Ganjar atau Anies, ya tentu Ganjar atau Anies akan mencari figur yang lain di Jawa Timur tuh, kemungkinan besar begitu, karena Mbak Hovifah ya sudah mendukung habis-habisan Prabowo, sementara Prabowonya kalah gitu. Demikian juga kalau ia mendukung Ganjar. Kalau misalkan ia mendukung Ganjar, menjadi bagian dari tim pemenangan nasionalnya Ganjar, tiba-tiba Ganjar itu kalah gitu, ya, oleh Anies atau oleh Prabowo, sehingga Mbak Hovifah nanti menjadi kikuk tuh, karena tidak didukung dalam artian tidak didukung oleh presiden yang terpilih itu. Jadi pilihan Mbak Hovifah ya untuk mengabdi di Jawa Timur dan fokus kepada pemenangan Pilgub nanti, itu adalah pilihan yang cerdas. Dengan cara itu ia berada di atas semua kubu, atau ia tidak berada di dalam kubu manapun. Demikian kawan baik, terima kasih.